3, 2, 1. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi di kebaktian anak-anak sekolah minggu CKI Panji Yesus bersama Kak Diana dan Kak Ita. Nah, bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Sehat-sehat selalu ya adik-adik. Yuk kita akan memuji Tuhan ya. Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Kita berdoa dulu sebelum kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau datang mengampuni dosa kami, menghapuskan segala pelanggaran di dalam hidup kami. Kini saatnya kami mau bersyukur, mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita yang percaya akan sama-sama. Amin. Adik-adik tahu lagunya Do Re Mi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Nah, gampang lah adik-adik. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mari kita puji Tuhan ya sama-sama ya. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita semua. Kita tepuk tangan bersama-sama. Boleh berjungkir, boleh berdiri bersama-sama. Jangan duduk ya. Kita tegakkan tangan kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita pujikan dari awal. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Kita percaya ya dosa kita dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Ayo adik-adik, Tuhan Yesus yang menghapuskan dosa kita dengan cara diapakan? Salib. Karena apa? Cinta kepada Kak Diana, Kak Ita, adik-adik semua. Yuk kita bersuka cita lagi, kita nyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan
dibuang Tuhan kemana? Ke laut. Segala sesuatu dosa dan kesalahan kita. Karena Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kita. Sekarang kita mau dengar firman ya. Sebelum kita mau dengar firman, yuk kita bersama-sama menyanyikan Bapa Engkau baik, teramat baik dan sangat-sangat baik. Makasih Tuhan, terima kasih. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik. Terima kasih ya Bapa kepadaku, Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Kita pujikan dari awal ya adik-adik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Aku merindukanmu Bapa,
adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sore hari ini? Pasti adik-adik kabarnya bahagia, sukacita, bergembira. Nah, kalian berharap kayak adik-adik semua bersukacita, bergembira, tetap baik-baik saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk beribadah di hadapan Tuhan dan meninggalkan kesenangan sementara dan datang kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami semua. Kini Bapa, kami semua anak-anak-Mu akan datang mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada firman yang sia-sia. Semua firman-Mu memberkati kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Kita segala Raja, kita sudah berdoa berkata amin. Adik-adik, ketemu lagi sama kalian di minggu yang pertama di bulan yang ke-6 di pertengahan tahun 2023. Hari ini kalian akan menyampaikan firman tentang apa? Ayo, ada yang bisa nebak? Hari ini kalian akan menyampaikan firman tentang dosa dan pengampunan. Siapa yang tahu akibat dari dosa apa? Kalau adik-adik baca Alkitab pasti tahu jawabannya. Upah dosa adalah maut. Maut itu sama dengan masuk dalam kerajaan neraka. Siapa di sini mau masuk neraka? Nggak ada. Kalian pun nggak mau masuk dalam neraka. Kalian mau masuk dalam kerajaan surga. Karena ketika kalian diselamatkan, kalian sangat berharap dan sudah pasti ketika kalian hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Sama halnya dengan adik-adik. Ketika adik-adik berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik, adik-adik pasti masuk dalam kerajaan surga. Ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, Dia akan datang menyambut kita dengan sukacita. Dan Dia berkata, masuklah dalam kerajaanku yang kudus. Tuhan akan mengajak kita masuk dalam rumahnya. Tuhan akan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, jangan berharap untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Kita buka kitab kita pada Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Apa adik-adik? Dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan bahas yang Roma 6 ayat 23 ayat itu, sebab upah dosa ialah maut. Adik-adik, ketika kita memiliki dosa, ketika kita memiliki suatu pelanggaran di hadapan Tuhan, sudah sewajarnya, senaturalnya kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaranku. Hari ini aku berbuat dosa ya Bapa. Aku berbohong di depan orang tuaku. Aku mencuri sesuatu yang bukan menjadi milikku. Apapun dosa yang kita perbuat, dosa memukul teman kita. Tuhan, tadi aku emosi terus aku memukul temanku. Aku minta ampun Tuhan, ampuni aku. Berikan aku kesabaran. Nah, ketika kita memiliki dosa itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Semua dosa itu membawa kepada maut. Ketika kita memiliki dosa, kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan meminta ampun. Kalau kita membiarkan dosa terus menerus di dalam diri kita biarkan, biar dulu deh, numpuk dulu dosanya. Kan dosaku dosa kecil, cuma dosa berbohong, gak apa-apa, nanti aja minta ampun sama Tuhannya. Nanti tiba-tiba Tuhan panggil kita. Gak ada kesempatan untuk bertobat, gak ada kesempatan untuk minta ampun. Ketika kita berdosa dan kita menyadari kita membuat suatu kesalahan di hadapan Tuhan, sudah sewajarnya kita minta ampun di hadapan Tuhan. Adik-adik pernah terjatuh? Adik-adik pernah terluka? Ketika adik-adik terluka, adik-adik langsung obati atau adik-adik biarin aja? Kalau kalian terluka, kalian akan selalu segera mengobatinya. Karena kalau nggak segera diobati, ada konsekuensinya. Yang pertama infeksi, yang kedua bisa dipotong. Adik-adik pernah ngeliat ada ketika terluka terus tangan dipotong, diamputasi? Pasti pernah dong. Nah, sama halnya ketika kita berbuat dosa.
suatu kesalahan, kita minta ampun. Jangan biarkan dosa menumpuk itu kita biarkan. Kan konsekuensi atau akibat dari kita membiarkan dosa menumpuk dalam diri kita, yaitu kita kehilangan Tuhan. Kalau kita membiarkan tangan kita terluka dan tidak kita obati, resikonya adalah kehilangan tangan kita. Sesuatu yang terluka tersebut, sama halnya kayak kalian terluka kena pisau, karena cuci piring. Kalau kalian nggak segera obati, darahnya keluar terus. Terus juga kalau kalian nggak obati, nanti tangan kalian infeksi. Dari yang mungkin luka kecil jadi besar, terus nanti membusuk, terus nanti dipotong. Terus kalian nggak punya jari, kalian nggak punya tangan lagi. Tapi kalau kalian segera obati, pertama darah itu berhenti mengalir, kedua nggak akan infeksi, dan yang ketiga kalian nggak kehilangan resiko untuk kehilangan jari kalian. Nah, sama halnya ketika kita berbuat dosa, adik-adik berbuat dosa harus segera minta ampun, jangan tunggu nanti kita kehilangan Tuhan adik-adik. Nanti kita akan kehilangan juru selamat kita. Kok bisa Kak? Dosa akan membuat kita jauh dari hadapan Tuhan? Yo, tentu bisa. Kalau kita berbuat dosa, otomatis kita tidak bisa datang kepada Bapa. Ada pernah dengar ayat firman yang berkata, Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa bersatu dengan yang cemar. Kalau kita berdosa, otomatis kita tercemar. Kita bukan lagi orang-orang kudus, kita bukan lagi orang-orang yang suci, karena kita hidup dalam dosa, karena kita membiarkan dosa itu tinggal dalam diri kita. Tapi ketika kita minta ampun kepada Tuhan, di saat itulah pengampunan datang kepada setiap kita. Jangan pernah meremehkan dosa. Kak, dosaku kecil, cuma berbohong doang. Kak, dosaku kecil, tadi cuma mukul temanku. Kak, dosaku kecil, aku cuma ngambil pensil temanku, enggak apa-apa, temanku pasti ngerti. Enggak, adik-adik, enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar. Segala sesuatu perbuatan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan enggak suka. Tuhan enggak suka kepada anak-anaknya yang berbohong. Tuhan enggak suka kepada anak-anaknya yang mencuri. Tuhan enggak suka kepada anak-anaknya yang berbuat dosa. Apapun itu, Tuhan enggak suka. Ingat baik-baik, Tuhan tidak menyukai anak-anaknya berbuat dosa. Tuhan tidak menyukai anak-anaknya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, ketika kita berbuat dosa dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan pengampunan kepada kita. Dan ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, ingat, ketika teman kita punya salah kepada kita dan teman kita minta maaf, kita juga harus mengampuni. Kita juga harus memaafkan. Sama seperti Tuhan yang mengampuni dosa dan pelanggaran kita juga harus mengampuni teman-teman, keluarga, mungkin kakak yang jahat sama kita, jahilin kita juga harus mengampuni, kita juga harus memaafkan. Kalau itu pada waktu itu, kalau kalian pernah dengar cerita seorang Petrus, Bapak Petrus atau Kak Petrus manggilnya. Bapak Petrus pada saat itu berkata nih sama Tuhan, berapa kali sih kita harus mengampuni? Berapa kali kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita? 7 kali kah? Atau 70 kali Tuhan? Nah, tapi jawaban Tuhan, berapa kali kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita? Yaitu, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Datangnya Bapak Petrus, tanya kepada Yesus, Yesus, berapa kali nih aku harus mengampuni? Maka jawab Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Tanda tanya. Tapi Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali. Tapi aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 70 kali sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 70. Wah, banyak juga ya.
Kita harus mengampuni orang segitu banyaknya. Bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Wah, matematika kalian rendah. Itu berarti sekitar, ya nanti adik-adik bukalah kalkulator ya. Nah, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, ternyata sebanyak itu. Setiap hari kita harus mengampuni saudara-saudara kita. Jadi, kalau teman-teman kita punya salah kepada kita, sudah sewajarnya, sudah sewajibnya kita harus mengampuni mereka. Sama ketika kita doa Bapa kami yang ada di surga. Kalau dibaca, ampunilah kesalahan kami seperti kalian mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau Tuhan saja mengampuni kita yang sudah mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, Tuhan saja mau mengampuni kita, apalagi kita ketika teman-teman kita berbuat salah, berbuat dosa, dan kita juga bersalah kepada teman-teman kita minta maaf, kita berharap diampuni. Nah, teman-teman kita juga ketika dia membuat kesalahan dan minta maaf kepada kita juga wajib memberikan pengampunan. Jangan sekali-kali adik-adik memendam yang namanya kebencian. Aku benci sama dia, Kak. Itu jahat banget sama aku. Dia bully aku terus, dia menghina aku terus. Pokoknya sampai kapanpun aku gak akan maafin dia. Gak boleh. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Itu ciri-ciri anak. Anak siapa adik-adik? Anak sih. Adik-adik mau jadi anak siapa? Jadi anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Kalau kalian mau jadi anak Tuhan, ketika kita disuruh mengampuni, maka kita sudah seharusnya untuk mengampuni. Ingat adik-adik, jangan biarkan dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan enak gak sih? Gak enak. Jauh dari Tuhan tuh kita merasa hampa, kita merasa kesepian, kita merasa kayak kok hidup gini-gini aja ya. Tapi ketika kita ada bersama Tuhan, ingat, sukacita pasti selalu ada bersama dengan kita. Dan bahkan walau sekalipun kita memiliki hal yang membuat kita terluka atau hati kita berduka cita, tapi ketika ada Tuhan dalam diri kita akan tetap baik-baik saja. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Sampai hari ini kita masih berdiri, sampai hari ini kita masih sehat. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Di manakah kita mendapatkan penebusan dosa? Di mana? Di dalam Tuhan. Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa tidak didapatkan dari patung-patung, tidak didapatkan dari orang-orang hebat, tidak didapatkan dari manapun. Pengampunan dosa didapatkan dari Dia, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita buka lagi ayat kita, Efesus pasal yang kedua, ayat 14 dan 16 dikatakan firman Tuhan, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, Tuhan itu datang sebagai jembatan antara kita dengan Bapa. Sama seperti yang kalian bilang tadi, awalnya kita itu gak bisa manggil dia Aba ya Bapa karena ada dosa, pemisah tembok antara kita dengan Bapa. Dosa itu seperti suatu tembok yang menghalangi kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia telah menghancurkan tembok tersebut. Dia menghancurkan pemisah itu. Dia hancurkan dosa kita ketika kita datang kepada Dia, sehingga kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa datang berseru kepada Dia. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Tuhan yang telah melenyapkan dosa kita sejauh timur
dari barat Engkau melempar dosaku, tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Ingat, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia gak pernah mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita lagi. Dia gak pernah mengungkit-ungkit dosa kita lagi. Ketika Tuhan memutuskan sudah mengampuni kita, maka pengampunan itu benar-benar ada dalam diri kita. Dan kita datang berdoa, Tuhan ampuni aku, tadi aku berbuat dosa. Ya udah, Tuhan akan lemparkan dosa itu. Gak akan Tuhan ingat-ingat lagi. Tuhan akan hidup dengan sesuatu hal yang baru dalam diri kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup baru di depan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama kita yang berdosa, penuh dengan kebohongan, kenajisan, apapun itu kita tinggalkan dan kita kenakan manusia baru, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di saat itulah roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik hari ini memutuskan untuk mau minta ampun kepada Tuhan atau membiarkan dosa itu tetap ada dalam diri kita. Kalau kalian memilih untuk minta ampun kepada Tuhan dan membereskan dosa di dalam diri kalian, sehingga kalian gak akan kehilangan sesuatu yang begitu berharga di hadapan kalian, di hidup kalian, yaitu Yesus. Yesus adalah harta paling berharga dalam kehidupan kalian, sesuatu yang akan kalian pertahankan sampai akhir. Sampai kapanpun Dia adalah Tuhan yang akan terus kalian pegang, akan terus kalian pertahankan, gak akan berhenti tengah jalan. Sama seperti kalian pertahankan Tuhan, kalian juga berharap dan menginginkan adik-adik juga mempertahankan Tuhan sampai pada kesudahannya. Ingat, dosa membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, maka dari itu minta ampunlah kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti. Ketika satu waktu Tuhan memanggil kita dalam keadaan kita masih berdosa, ketika Tuhan memanggil kita dalam keadaan kita tidak siap, kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan kita akan masuk dalam kerajaan yang satunya, sesuatu yang enggak pernah kita bayangkan atau enggak pernah kita pikirkan. Tapi ketika adik-adik memutuskan untuk ikut kepada Tuhan, ingat adik-adik, berdoa hari ini, minta pengampunan kepada Tuhan. Yakin dan percayalah Tuhan memberikan pengampunan. Jangan biarkan dosa itu nanti kita kehilangan Tuhan. Jangan biarkan luka itu membekas dalam diri kita. Kalau nggak kita obati, kita akan kehilangan tangan itu. Jadi jangan mau kehilangan Tuhan. Jangan mau kena tipu daya muslihat iblis. Nanti aja minta ampunnya, nanti tunggu hari Minggu, tunggu di gereja aja minta ampun. Ini kan masih Senin, masih 6 hari lagi, nggak apa, tunggu Minggu aja. Enggak adik-adik, kita bisa minta ampun kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang bisa ditemui dimanapun. Kalau kalian lagi di atas motor, kalian bisa nyanyi, kalian bisa memuji menyembah Tuhan, kalian bisa menyenangkan Tuhan dengan cara bernyanyi di atas motor. Tetap bisa kok. Ketika kita jalan, kita tetap bersyafaat dalam diri kita, dalam hati kita, itu tetap bisa kok adik-adik. Dimanapun adik berada, ada waktu luang, baca Alkitab, buka dari HP, bisa. Semua bisa dilakukan untuk Tuhan. Nggak ada batasan harus di gereja, enggak. Dimanapun dan kapanpun kita bisa menemui Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Dengan hari ini kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bisa nggak? Bisa adik-adik. Yuk kita akhiri renungan singkat pada sore hari ini. Mari kita berdoa, kita minta ampun dan kita mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Ayo adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang begitu hebat di dalam kehidupan kami.
Bapa saat ini kayak berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ketika mereka memiliki suatu pelanggaran, ketika mereka memiliki suatu dosa. Ampuni mereka semua ya Tuhan, kayak minta pengampunan-Mu turun dalam setiap kehidupan mereka. Dan saat ini mungkin mereka sedang koreksi dalam hati mereka ketika mereka minta ampun kepada Engkau. Berikanlah pengampunan-Mu turun dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Berikan mereka pengertian untuk mereka tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup sesuai dengan kebenaran firman yang daripada Engkau. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semua dosa itu membuat kami jauh dari hadapan Engkau. Dan biarlah ketika kami menyadari bahwa kami memiliki dosa di hadapan-Mu, kami mau datang dan kami minta pengampunan daripada Engkau. Kami tak mau kehilangan Engkau Tuhan, kami tak mau jauh daripada Engkau, tapi kami mau selalu dekat kepada Engkau, dan kami mau selalu percaya hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Dan biarlah ketika Engkau datang untuk yang kedua kalinya, Engkau mendapati kami semua anak-anak-Mu tetap menjadi orang-orang yang setia, tetap menjadi orang-orang yang takut hormat akan Engkau, tetap menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kebenaran firman daripada Engkau. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Sore hari ini mereka yang sudah meluangkan waktu mereka untuk mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati mereka semua dengan anugerah yang daripada Engkau. Berkati sekolah mereka, berkati apapun mereka perbuat menjadi berhasil di hadapan-Mu. Jadikan mereka generasi-generasi yang takut hormat akan Engkau. Jadikan mereka generasi-generasi yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun ya Bapa. Pertemukan kami kembali di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain, lebih lagi bersuka cita, lebih lagi bergembira untuk mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau ya Bapa. Biar kami menyerahkan hari ini dalam kuat kuasa tangan-Mu. Pertemukan kami di minggu depan dengan lebih lagi banyak anak-anak untuk datang beribadah di hadapan Engkau. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Kita segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan Kak Dian. Halo, kita akan bersuka cita kembali dan kita akan bergembira kembali memuji menyembah Tuhan. Belajar ya adik-adik untuk kita menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan sukacita yang lebih baru lagi dan gairah yang lebih semangat lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. God bless you.